Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini begitu luar biasa, bagaimana mengajarkan kita untuk kita selalu hidup sehat, bagaimana kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, disitulah kita akan menjalankan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga betapa pentingnya kita menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Bagaimana kita dapat menjalankan setiap kesehatan-kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya kehidupan kita boleh lebih semangat lagi hari demi hari dalam menjalani kehidupan kita setiap harinya. Dan juga dikatakan di dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah kita mau menerima akan setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus menjaga akan kesehatan rohani kita, kesehatan jasmani kita, sehingga kita pun dapat menyelesaikan akan setiap apapun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini tentunya kembali saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu menyelesaikan perlombaan. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pada ulang tahun saya yang ke-40, saya ingin membuktikan bahwa saya bukan menjadi lebih tua, tetapi menjadi lebih baik. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti perlombaan maraton. Persiapan dimulai setahun sebelum hari besar itu. Langkah pertama adalah menemukan sebuah buku yang memberitahu saya cara berlatih maraton dengan aman. Langkah kedua adalah memulai program pelatihan, dan langkah ketiga adalah menerapkan pelatihan. Ya, jadi sang penulis ini begitu mempunyai semangat yang luar biasa. Ya, pada saat usianya yang ke-40, dia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan menjadi lebih tua, tetapi menjadi lebih baik. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti perlombaan maraton. Persiapan dimulai setahun sebelum hari besar itu. Lengkap pertama adalah menemukan sebuah buku yang memberitahu dia cara melatih, caranya untuk maraton dengan aman. Langkahnya yang kedua, dia memulai program pelatihan, dan langkah yang ketiga adalah menerapkan pelatihan itu. Ya, jadi inilah suatu motivasi yang begitu luar biasa yang memberikan kita semangat yang baru untuk kita mau hidup lebih sehat lagi. Kakak saya seorang pelari maraton veteran mengirimi saya buku 4 bulan untuk 4 jam maraton oleh Dave Wells. Saya menyadari bahwa pengalaman saya akan lebih seperti 10 bulan untuk 6 jam maraton. Tetapi tujuan saya adalah untuk menyelesaikan pertandingan, bukan untuk memecahkan rekor. Jadi dia mempunyai suatu prinsip yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana dia tidak ambisi untuk mendapatkan kemenangan, tetapi bagaimana dia dapat menyelesaikan programnya itu dengan baik, sehingga dia dapat mengikuti setiap langkah-langkah yang sudah diberikan oleh kakaknya. Karena kakaknya ini adalah pelari maraton veteran. Saya mulai berjalan 5 mil sehari selama 4 hari dalam seminggu. Kemudian saya menambahkan 1 atau 2 mil setiap minggunya. Segera saya mencapai 5 hingga 10 mil sehari selama 5 atau 6 hari seminggu. Selama waktu itu saya menambahkan lari 1 mil untuk setiap 2 mil berjalan. 2 bulan sebelum maraton saya menempuh 15 hingga 18 mil per hari. Saya dapat mencapai 35 mil atau lebih dalam sepekan. Ya, jadi dia konsisten melakukan latihannya di dalam kehidupannya. Ketika hari maraton tiba, saya merasa siap karena dia sudah berlatih. Saya merasa saya telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Dengan jadwal latihan yang teratur, saya akan segera mencari tahu apakah saya bisa menyelesaikan perlombaan sejauh 26,2 mil. Pukul 7.30 saya berangkat berlari berjalan di Seattle pada pagi yang dingin dan gerimis. Saya berhenti dan mengisi bahan bakar di setiap pos bantuan untuk menjaga energi saya. Pada jarak 8 mil, saya bergabung dengan seorang pelari, pejalan maraton pemula lainnya, dan tetap tinggal bersamanya sepanjang sisa pertandingan. Kami saling menyemangati dan menikmati waktu bersosialisasi. Pada jarak 20 mil,
lutut saya mulai sakit. Tetapi saya terus melanjutkan selama 5 jam 45 menit saya bertati-tati melewati garis akhir. Saya tidak menjadi berita utama atau bahkan tidak mendapat sorakan dari banyak orang. Tetapi saya mendapatkan medali yang membuktikan saya sampai di garis akhir itu ya. Kehidupan Kristen itu seperti lari maraton. Jadi digambarkan kita ini kehidupan Kristen kita. Kehidupan kita setiap harinya ya digambarkan seperti lari maraton ini. Membuat rencana tentang bagaimana menjalani kehidupan Kristen. Menerapkan rencana-rencana itu. Lalu menyelesaikan perlombaan dan mempertahankan keyakinan Anda. Dan pahala Anda akan jauh lebih besar dari sekedar medali. Jadi di sini kita dilatih untuk bertahan. Untuk tetap berada di jalan itu. Untuk mau mempertahankan kehidupan kita walaupun mungkin lutut kita sakit. Mungkin jari-jari kita sakit. Kaki kita sakit, betis kita sakit. Tapi bagaimana kita mau yang mempunyai mental yang kuat untuk menyelesaikan perlombaan itu. Jadi begitu luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Menyelesaikan perlombaan. Ya walaupun kita mungkin hidup di dunia ini, kita tidak tahu kapan kita dapat menyelesaikan semuanya ini. Tetapi dikatakan baiklah kita melakukan yang terbaik. Yang kita bisa di dalam kehidupan kita. Ya tadi dikatakan bahwa pada saat dia yang mengikuti perlombaan itu pada jarak 8 mil, bagaimana dia bergabung dengan seorang pelari dan pejalan maraton pemula lainnya dan tetap tinggal bersamanya sepanjang sisa pertandingan. Ya jadi akan ada orang-orang di sekitar kita yang akan bersama-sama dengan kita untuk memberikan kita semangat, untuk memberikan kita supaya kita tetap di jalan itu. Tentunya kita harus mempunyai iman kepada Kristus untuk mau dilatih setiap harinya. Ya walaupun mungkin akan ada orang-orang di sekitar kita yang akan menghina kita, yang akan mengejek kita. Tetapi baiklah kita boleh tetap di dalam jalan kebenaran Tuhan itu untuk dapat menyelesaikan perlombaan itu. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita bimbang, dan jangan pernah kita ragu. Karena kita berada di jalan kebenaran Tuhan. Maka Tuhan akan selalu memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan. Kalau kita meyakini itu semua, dikatakan di sini bahwa pada jarak 20 mil, ya lututnya mulai sakit. Tetapi dia terus melanjutkan perlombaan itu. Jadi dia dapat menyelesaikan maratonnya ini selama 5 jam 45 menit. Walaupun dia tertati-tati melewati garis akhir itu. Tetapi dia sanggup melakukan itu semua dan akhirnya dia mendapatkan medali. Ya dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan sorak atau mendapatkan tepuk tangan dari para hadirin pada saat itu. Tapi dia merasakan kepuasan bahwa dia dapat menyelesaikan. Dan medali itu membuktikan bahwa dia sudah mencapai garis finish. Jadi kehidupan Kristen itu seperti lari maraton. Jadi Anda perlu membaca Alkitab untuk mendapatkan petunjuk, membuat rencana tentang bagaimana menjalani kehidupan Kristen. Menerapkan rencana-rencana itu, lalu menyelesaikan perlombaan dan mempertahankan keyakinan Anda. Dan pahala Anda akan jauh lebih besar dari sekedar medali. Amin, puji Tuhan. Pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kita dapat mempelajari atau membaca Alkitab untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Supaya kehidupan kita boleh digaris kebenaran Tuhan. Kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita juga dapat membuat rencana tentang bagaimana menjalani kehidupan Kristen di dalam kehidupan kita. Kemudian kita menerapkan rencana-rencana itu. Jadi 3 hal ini sangat penting supaya kita dapat menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya walaupun akan ada tantangan-rintangan dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah tantangan-rintangan itu menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita lebih lagi mau datang kepada Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dia akan menuntun kita. Ya jadi pada saat kita mengikuti ya jalan-jalan kebenaran Tuhan. Ya disitulah kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan menjadi bagian kita. Seringkali mungkin kita mengambil jalan-jalan kita sendiri. Ya di situ pun Tuhan masih menyertai walaupun kita sudah menolak akan jalan-jalan Tuhan itu. Tetapi bagaimana Tuhan menyertai kita supaya dapat menyadarkan kita bahwa inilah jalan yang Tuhan sudah sediakan. Walaupun awalnya akan sangat sulit, tetapi di ujung jalan sana kita akan melihat
betapa luar biasanya tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini mungkin kita berada di suatu posisi yang tertekan, berada di suatu posisi yang sangat sulit. Apa yang harus saya lakukan mungkin? Apa yang harus Anda lakukan? Tetapi kembali lagi nasihat firman Tuhan mengatakan jangan pernah menyerah. Ya karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, itu ada dan benar. Ya walaupun mungkin kita merasa bahwa kita sendiri, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan ada selalu untuk kita masing-masing. Dia akan memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita di dalam kehidupan kita. Ya walaupun kita berjalan tertatih-tatih, walaupun kita menahan rasa sakit itu, ya tetapi dia akan selalu ada untuk kita. Sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, dia mempertahankan karakter Bapaknya itu di dalam dirinya untuk dapat menyelamatkan dunia ini. Dia merasakan kesakitan yang begitu luar biasa. Bagaimana dia merasakan orang-orang meninggalkannya. Orang-orang yang dekat dengannya meninggalkan dia, tetapi dia tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dia tahu inilah yang harus dia hadapi. Dia akan menyelamatkan dunia ini. Dan bagaimana dia akan bangkit dan dia akan mengumpulkan orang-orangnya untuk menyelesaikan akan pekerjaannya di atas dunia ini. Jadi inilah bagaimana kita juga sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Bagaimana kita harus mempertahankan iman kita untuk tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan itu. Untuk terus bangkit walaupun kita jatuh. Baiklah kita bangkit kembali untuk merasakan akan kedamaian Kristus itu di dalam kehidupan kita. Apa yang ingin Anda lakukan untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat? Buatlah rencana, kerjakan dan rayakan ketika Anda telah menyelesaikan perlombaan Anda. Ya masing-masing kita, ya mempunyai perlombaan kita masing-masing. Di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki di dalam kehidupan kita? Ya biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil hari demi hari, kita dapat doakan itu di dalam kehidupan kita. Meminta tuntunan Tuhan, meminta supaya dia dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk kita mau terus melangkah, untuk kita mau terus menjalani apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi katakan jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Karena dia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Kembali lagi di ayat kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Biarlah pada saat kita sudah melakukan itu semua yang menjadi bagian kita, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Maka disitulah bagaimana kita dapat merasakan damai sukacita itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan pada saat dia kembali untuk menjemput kita, dia akan mengatakan, "Sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam rumahku." Dan kita dapat merasakan bagaimana sukacita surga itu menjadi bagian kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.